Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun para pemirsa berada. Oke, jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Rizky Setiawan, mahasiswa program studi fisika dari Universitas Erlangga dengan NIM 182221003. Salah satu peserta dari mata kuliah Fisika Komputasi Praktikum 2 kelas B2. Nah, jadi sekarang saya akan mengerjakan soal ujian tengah praktikum, soal kedua. Nah, untuk nomornya, begini, untuk nomornya akan kita gunakan coding untuk mencari nomor dari soal kedua ini kan ada beberapa nomor ya, ada 1 sampai 20. Nah, kita akan coding untuk mencari bilangan random dan bilangan random itu nanti akan menjadi soal yang akan kita kerjakan. Oke, langsung saja saya share screen dari screen ini ya, saya share screen. Nah, oke, mungkin udah nampak ya untuk share screennya. Saya close dulu. Oke, udah nampak. Saya akan membuka Visual Code Studio untuk membagikan bilangan randomnya. Oke. Hmm. Nah, ini kan udah yang tadi ya. Nah, sekarang kita akan buat lagi bilangan di sini. Random.py. Oke, di random.py ini pertama wait, why? Oh, sorry. Bentar, sepertinya ada sedikit problem ya. Ya, akan kita buat file. Nah, oke. .py. Mungkin tadi formatnya salah ya, salah sedikit. Oke, di sini kita akan menggunakan library random itu sendiri. Import random. Di sini langsung aja. Misalnya angka, sorry, angka sama dengan random. Kita pakai random random ya untuk memunculkan angkanya. Nah, ini kita cari intervalnya dari bilangannya kan mulai dari 1 sampai sebentar. Untuk lebih jelasnya kita buka dulu soalnya. Nah, soalnya ini ada di grup Fisika Komputasi 2 B2 dan soalnya ada untuk soalnya sendiri udah diberikan oleh Bapak Sugianto Sulistiono. Ini untuk soal nomor 2-nya. Nah, oh, antara 1 sampai 15, mohon maaf. Antara 1 sampai dengan 15 ya. Jadi total ada 15 soal dan kita akan memilih satu soal dari 1 sampai 15. Salah satunya aja. Dan akan langsung kita print untuk menampilkan outputnya berapa. Print langsung saja angka gitu ya. Oke, dan akan kita lihat dapatnya berapa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita dapat nomor 6. Ya, ini langsung ya kita coding. Dan tanpa rekayasa apapun kita dapatnya nomor 6. Ini nomor 6. Oke, kita lihat soal nomor 6 itu seperti apa. Ini soal nomor 1. Oh, ada edit nomor. Soal nomor 2. Soal kedua nomor 2. Soal ketiga nomor 3. Soal keempat nomor 4. Sorry, sebentar. Soal, oh, soal kelima ya, mohon maaf. Ini soal ke-6 nomor 6. Nah, di soal ke-6 ini pertanyaannya.
Sebuah benda bermassa 1 kilogram bergerak pada bekas dengan konstantanya itu 30 Newton meter. Nah, kita menggunakan metode Euler untuk menghitung posisi benda setiap 0,1 detik hingga 5 detik. Nah, dari pertanyaan ini itu diketahui ya kalau misalnya untuk stepnya itu 0,1. Nah, jika kita menggunakan Euler itu diketahui kalau misalnya kita pakai pendekatan Y-nya itu sama dengan YI plus V kalikan H. Dengan V-nya itu ya fungsinya itu. Nah, karena kita di sini mendapat soal tentang pegas, konstanta pegas, berarti kan dia kan jenis gerakannya itu gerakan osilasi. Nah, kalau gerakan osilasi maka kita bisa menggunakan persamaan gelombang. Nah, ya, persamaan gelombang. Nah, itu kemudian kita memperbaiki kode Python seperti ini ya. Ini nanti nilai yang diberikan itu setelah waktu T sama dengan 5 itu 0,12. Jadi, oke, kita buka Word-nya dulu. Kita buka di Word. Nah, ini ya, dokumen kosong. Dari dokumen kosong kan? Tidak salah. Oke, sebelumnya saya tadi lupa ya, saya kasih nama dulu. Oke, sebentar. Tadi, oke, tes tes, suara saya masuk. Oke, tadi kita kan mendapat soal nomor 6 ya. Oke, kita cek aja lagi. Tadi kan belum dihapus terminalnya. Nah, ini masih ada ya, nomor 6. Oke, kita akan tulis di sini oh, soal nomor 6. Iki UTB, bentar. UTB soal 2. Itu soal nomor 6-nya. Hmm, kita dapat nih di sini. Ini bisa sih kita copy aja ya sebenarnya. Untuk soalnya kita mau copy soal bukan jawaban. Oke, kita taruh di sini. Kayaknya ini ada karakter-karakter seperti ini ya. Tapi ya nggak masalah. Kayaknya 30 Newton per meter. Ya ini kan satuan konstanta gas ya. Karena kan kita tahu sendiri kalau misalnya F sama dengan KX, otomatis K sama dengan F per X. Nah, satuan F-nya itu Newton, satuan X-nya adalah meter. Oke, berarti diperlukan 30 Newton untuk menarik sebuah pegas itu sejauh 1 meter. Kita menggunakan metode Euler untuk menghitung posisi satu benda. Oke, kita definisikan dulu ya metode Euler. Mungkin ya seperti yang saya katakan tadi, kalau metode Euler itu ada jadi gini, metode Euler itu dia menyelesaikan persamaan diferensial, tapi tidak secara manual. Ya, maksudnya tidak secara manual itu tidak menggunakan analitik kayak yang biasanya kita menggunakan integral, kita menghitung turunannya itu enggak. Kalau di Euler dia itu menggunakan analitik, jadi menggunakan metode yang lebih sederhana gitu, tidak menggunakan integral dan lain sebagainya. Jadi pertama kita harus definisikan dulu rumusnya itu gimana. Ya, oke.
Ya, ditulis saja ya AB-nya biar lebih jelas. Ini soal yang A. Selanjutnya untuk soal yang B itu kita, oh sorry. Untuk soal yang B itu kita menyelesaikan ini ya kode Python ini. Python, wait. Okay, this way. Nah, ini kan kita dikasihkannya 30 ya, saya itu tadi. M-nya satu jelas, X-nya satu. Jadi dianggap masanya itu satu ya. X-nya satu, V awal, V-nya nol, T-nya nol. DT ini step ya. Step atau kalau misalnya di Euler itu kita mengenal itu H. Nilai H-nya itu 0,1. Oke. Ketika T sama dengan 5 itu A-nya seperti itu dan yang lainnya. Oke, kita harus mengeprint seperti ini. Nah, maka kita harus memperbaiki program Python-nya. Tapi oke, kita tulis saja dulu. Oh, no, tidak bisa seperti ini. Nah, ini kan ada ini kan tetap tidak bisa. Ayo, gimana nih? Oke, tidak apa. Oke, kita langsung ya kita jawab untuk soalnya. Nah, kita ke yang jawaban non A dulu. Kita definisikan untuk persamaan geraknya dulu. Oke, jadi solusi dari permasalahan tersebut itu mula-mula kita definisikan dulu jenis geraknya. Oke, dari soal diketahui jika benda tersebut bergerak dengan jenis gerak osilasi ya. Jadi dia itu bergerak dengan gerak osilasi dan diasumsikan jenis osilasinya har- harmonis. Nah, mengapa saya bilang harmonis? Mengapa saya nggak bilang itu osilasi teredam atau osilasi paksa ataupun yang lain? Karena di sini dia hanya diketahui masanya itu 1 kilo, konstantannya ini 30, dan tidak ada faktor perlambatan lainnya ataupun eh, force ya atau gaya awal gitu. Kalau jika dia memiliki gaya awal atau ya force oscillation, jelas gitu. Jika dia itu jenisnya osilasi terpaksa, tapi karena dia tidak memiliki keterangan seperti gaya awal dan tidak memiliki keterangan seperti dia berada pada lingkungan yang kasar gitu, atau misalnya new kinetisnya kayak koefisien gesek kinetis maupun koefisien gesek statisnya bagaimana gitu. Jadi ya kita tidak perlu menggunakan pemikiran jika benda tersebut berada dalam, oh, sorry, tidak terdengar. Jika benda tersebut berada dalam keadaan teredam ataupun keadaan osilasi paksa. Nah, jadi pada kasus ini kita bisa mengasumsikan jika benda tersebut berada pada lingkungan yang licin dan bergerak tanpa adanya gaya paksaan dari luar. Jadi kita bisa menganggap kalau jenis osilasi yang terjadi pada kasus soal di UTP soal kedua nomor 6 ini itu jenisnya osilasi harmonis.
Ya. Di luar nanti itu apakah dia akan melambat seiring waktu, apakah ada koefisien perlambatan yang sangat kecil, ya itu urusan nanti gitu loh. Itu kita abaikan dulu. Karena kita pakai pendekatan harmonis, osilasi harmonis. Nah, karena sudah bertiga kenapa dipilih osilasi harmonis selain karena alasan faktor-faktor tadi? Ya karena ya lebih sederhana. Jadi kita dalam menyusun codingannya atau kodenya itu bisa lebih apa ya? Lebih cepat gitu dan juga lebih efisien. Kalau misalnya ada faktor perlambatan nanti itunya akan lain lagi. Oke, akan saya lanjutkan di sini. Sebentar ya, sebentar. Oke, mungkin di sini terdengar suara, atau mungkin tidak. Oh iya. Tuh, tes, tes. Tes, tes. Halo, tes. Halo, oke. Nah, jadi kita melanjutkan yang tadi ya. Bagaimana, tentang jenis gerakannya tadi. Tes, halo. Nah, kita harus mendefinisikan gerakannya dulu. Oke, misalnya oke, di sini kita kasih something dulu lah, biar gak usah, gak usah. Nah, kita berangkat dari ini, langsung aja ya. M, ya mungkin harusnya bagian udah banyak yang tahu ya. Nggak usah deh. Kita langsung aja ke pecahan umumnya. Dia kan KX ya. Kita bisa pakai iya mungkin atau some function ya, we call it y. Oke, seperti x, sorry, itu dia harusnya kuadrat ya. Karena dia apa ya, betul. Dia persamaan kuadrat. Dia persamaan kuadrat, sorry. Dia diferensial order 2. Nanti di sini dx, ya kan? Di sini dy kuadrat. Sorry, sorry. Nggak seharusnya dia dy, salah ini. D kuadrat y. Nah, sama dengan k, minus ya. Minus k x. Dari situ kita bisa dapat kalau misalnya kontrol copy ya. Kita copy aja langsung. Nah, kita tinggal memindah ini. M-nya kita pindah ke ruas yang sebelah sini. Oh, sorry. Kita buat pecahan lagi. K per M. Ya kan? Karena dia kan dari atas. Dari ruas kirinya dia berada di atas. Pembilang kita jadikan penyebut karena kita pindah ruas kan. Sebenarnya ada sistem matematisnya yang lebih detail. Cuma di sini tidak saya tampilkan untuk efisiensi waktu. Ya, anggap aja lah ini kedua rosnya dikalikan seper M gitu kan. Ini M-nya habis, di sini jadi K per M. Nah, karena sudah dalam bentuk seperti ini kan persamaan kuadrat ya.
Jadi kita bisa masukkan untuk mencari apa tadi soalnya? Nah, metode Euler. Oke, dari sini kita bisa berdiskusi dengan GPT. Nah, meskipun sebetulnya juga saya sudah tahu dengan metode Euler, cuma kita diskusi saja. Ini ya, eh, tolong dari persamaan tersebut selesaikan dengan metode Euler. Oh, sorry, ada yang salah. Ini harusnya bukan dx ya, sorry sorry, dt. Karena dia berubah terhadap waktu. Ini juga t. Oke, kita copy lagi, Ctrl copy ya. Ini yang salah. Ini kita pakai V. Nah ya kan, mungkin bisa lebih detail ya harusnya ya. Oke, coba kita eksekusi. Nah, ya karena dia kan bersama diferensial order dua ya. Nah, Euler tidak mau, dia ingin mengubahnya dari persamaan diferensial orde pertama. Nah, untuk persamaan diferensial orde pertama ya kita dapetin ya untuk metode Eulernya. Seperti ini. Nah, mungkin bisa kita pakai oke. Ya, udah ya muncul ya. Bentar. Perintahnya itu menghitung posisi benda setiap 0,1 detik hingga 5 detik dan menjelaskan persamaan yang digunakan. Oke, di sini saya tulis saja dulu. Di sini saya menggunakan persamaan periodik ya, ini. Persamaan gelombang untuk gerak osilasi harmonis karena pada soal tidak disebutkan adanya gesekan maupun gaya eksternal, sorry sorry, eksternal yang mempengaruhi sehingga sebentar mempengaruhi titik dulu oke sehingga dapat diasumsikan bahwasanya jenis gerakannya adalah gerak osilasi harmonis. Nah, jadi kita bisa mengasumsikan kalau geraknya itu gerak osilasi harmonis. Maaf saya minum. Oke. Nah, jika kita menggunakan metode Euler, nah itu stepnya berapa? Ya. Nah, mungkin kita kasih tambahan seperti ini ya. Kita akan diskusi dengan GPT. Hmm, Tolong detailkan metode Euler-nya dan tambahan informasi sebagai berikut. Oke. Nah, jadi di sini saya nggak bukannya mengadakan bukannya hanya kopas langsung dari GPT, tapi di sini saya berdiskusi ya dengan GPT. Oke, kita tahu seperti itu kan. Nah, sama kan persamaannya seperti yang saya pakai tadi. Mungkin biar lebih enak ya.
Ini saya ganti aja. Ini kan tidak sesuai toh, salah ini. Karena diagramnya X, kita pakai X saja. Nah, gitu. Jadi kalau dipindah dia bisa ya seperti itu. Tapi kita ubah lagi di sini. Nah, dari ini kita copy dulu. Control copy, paste. Tapi di sininya kita ganti. Kita ingin ubah. Kita ubah pakai yang ini. Oke, karena dia jadi order pertama. Ini kan WT KMX. Oke. Nah, kita balik lagi ke GPT. Ya kan? Nah, dijadikan differential order pertama. Kemudian untuk metode Euler. Hmm. Nah, ini kan syarat awalnya. Nah, ini iterasinya ya. Hmm. Nah, ini kita coba. Jadi, setelah GPT menjelaskan sepanjang ini untuk persamaan posisi, kemudian kecepatan, dan lain sebagainya, kita coba untuk menginput angkanya ke dalam. Bagaimana gitu. Hmm. Oke, jadi nggak ada matematisnya. Kita minta detailkan matematisnya. Nah, oh ya, and for your information, FYI aja. Kalau penggunaan ChatGPT ini juga sudah disetujui oleh dosen pengampu dari mata kuliah Fisika Komputasi Praktikum 2 ini ya. Jadi di sini saya tidak melakukan kecurangan, tidak secara serta-merta menggunakan GPT dan sudah mengikuti dari awal tadi. Jadi untuk GPT-nya itu saya juga gunakan dari kosong, dari blank page. Dan juga untuk Microsoft Word-nya juga dari blank page juga. Untuk codingannya juga dari bilangan random sampai nanti kita mengcoding bilangannya itu juga dari kosong. Ya. Jadi memang untuk ChatGPT ini di dalam perkuliahan, khususnya dalam fisika komputasi praktikum 2 ini, memang diizinkan untuk berdiskusi dengan ChatGPT. Tapi bukan berarti kita harus mengambil serta-merta gitu. Bukan berarti kita harus langsung copy paste tanpa tahu apa yang kita copy paste tersebut, apa yang tanpa tahu apa yang kita salin. Jadi meskipun kita menyalin dari ChatGPT, tapi kita juga harus tahu sebenarnya apa sih yang kita ambil gitu. Termasuk seperti ini. Kalau misalnya saya niatnya hanya copy paste, mungkin saya udah berhenti di awal. Tapi karena niat saya untuk berdiskusi, maka saya teruskan seperti ini ya. Nah, jadi saya ingin mendetailkan matematisnya untuk setiap langkah dalam metode Euler. Nah, oke, kita minta detail matematisnya. Nah, ini kan. Nah, iterasi nol, waktu T nol. Nah, ini kan. Sebenarnya metode Euler itu simpel. Cuma ya itu tadi. Nah, kan waktunya setiap 0,1 ya. Ini posisi barunya. Hmm. Dari interaksi ke nol, percepatan ke nolnya. Nah, ini, ya kan? Kan ini sama dengan percepatan. Karena apa? Ya, kalau kita lihat ini. Nah, ini kan percepatan dia A. Kenapa kok kita harus mencari ini? Karena ia akan menjadi V sebenarnya nanti. Nah, ada ini kan V plus DT. DT-nya itu stepnya ya. Berarti DT itu step atau langkahnya. Tadi kan juga diketahui kan di soal kalau misalnya stepnya itu berapa? Stepnya itu di ini 0,1 ini. Jadi 0,1 ini stepnya atau DT. Atau ya kadang ada beberapa sumber yang menyebutkan dia itu pakai H. Hmm. Karena ada yang rumusnya itu Y sama dengan YI plus V dikalikan H.
Beda dengan metode Hun. Kalau metode Hun, dia V-nya ada dua. Tapi kalau di Euler, V-nya hanya satu. Dan V-nya itu diambil dari ini tadi. Nah, jadi kalau ada persamaan difference seperti ini, otomatisnya ini menjadi V yang negatif cover MX itu. Nah, oke, kita lanjutkan ya untuk mengartikan apa yang GPT kasih ke kita. Oke, di sini A0-nya itu V ya, secara nggak langsung ya. Dapatnya seperti itu. Di sini minus 30 ya. Untuk T 1,1 ya kita masukkan aja. Ya kan? Kalau misalnya ini tuh sebenarnya A0 kali itu kan untuk kecepatan barunya. Kalau ini kan memang V-nya nol ya, waktu V-nya sama dengan nol ya nol gitu. Dan we got nothing. Mm-mm. Dapatnya 1 meter. Kalau ini ya V-nya dapat situ. Iterasi satu. Oke, kita langsung ke iterasi satu. Posisinya itu satu. Kecepatan saat ini minus 3. Nah, kita dapat dari mana ini? Ini kan YI sebetulnya. YI-nya kita dapat dari sini. Gitu. Oke. Nah, mungkin untuk posisi baru ini ya, kita perlu detailkan lagi untuk posisi barunya. Oh, ada di posisi awalnya itu 1 meter. Berarti ya emang oke. Posisi awalnya 1 meter ditambah V0-nya ya nol dan stepnya 0,1. 0,1 dikalikan nol ya nol. Jadi hasilnya tinggal satu. Nah, ini iterasi yang pertama. Dapat seperti ini. Oke. Jadi kalau mengerjakan menggunakan Euler ini jadi kita istilahnya iterasi ya. Jadi kita nggak bisa langsung masukkan. Misalnya kita cari pada T sama dengan 6 gitu. Kita langsung ke T sama dengan 6 gitu. Padahal stepnya 0,1 ya nggak bisa. Kita harus cari one by one gitu. Harus bertahap. Dari waktu T-nya sama dengan 0,1, 0,2, 0,3 sampai nanti pada T-nya sama dengan 6. Nah, berarti ini posisi barunya X 0,2 ya. Ini untuk percepatannya. Nah, V-nya lah. X pada 0,2. Tahu dari mana 0,2? Nah, 0,2 ya kan waktunya tadi. Kan dari 0,1 sekarang 0,2. Pada X, ini X sebelumnya, ya kan? X I sebelumnya, kemudian tes 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 tes. Oke. Kemudian akan mencari untuk ditambah dengan P 0,1 plus DT. Dikalikan DT, ya kan? Nah, kecepatan pada 0,1 dari berapa? Min 3 dikalikan 1 jadinya 0,7. Nah, begitu seterusnya. Jadi ini ya. Mhm. Nah, jadi seperti itu. Juga sama, nah, kan? Jadi ya, nah, itu menghitung posisi tiap 0,1 itu kan. Jadi langsung aja kita bikin untuk codingnya. Ya, karena kalau kita detailkan analitisnya untuk dengan step 0,1 itu ya. Untuk 0,1 itu setidaknya kalau untuk 1 detik itu butuh 10. Dan kalau kita menghitung 6 detik itu kita butuh 60 kali perhitungan dan itu sangat panjang dan tidak efisien dan melelahkan. Jadi lebih baik kita buat dalam bentuk codingnya saja. Oke, Bu, tolong buatkan codingnya untuk metode Euler, sorry, Euler tersebut. Nah, langsung aja kita minta ke GPT gitu ya. Tolong buatkan codingnya dong gitu. Tapi ya balik lagi yang seperti yang aku bilang tadi ya, seperti yang saya bilang tadi, kita nggak bisa langsung ambil serta-merta gitu. Kita harus uji dulu apakah codingnya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Apakah metodenya dari metode Euler tadi itu ditulis dengan jelas dan lain sebagainya. Jadi pakai, sorry, benar ya? Oke. Jadi mungkin pakai GPT itu nggak terkesan kayak orang yang malas dan lain-lainnya. Oke. Di soal tadi kan memang diminta T sama dengan 6 ya. Bentar, bentar. Nah ini. Oh, 5 detik. Sorry ya. Nanti tinggal kita ubah lah. Apa susahnya ya kan? Nanti lagi tinggal kita ubah. Jamin aja terus ngumpat ini secara keseluruhan. Biar apa? Ya biar kita tidak menulisnya itu one by one gitu loh. Kalau ada yang mudah dan membantu kehidupan kita, buat apa cari yang susah? Oke? Mhm. Hmm. Baru kalau udah, baru kita tampilkan grafiknya dan tampilkan hasil perhitungan juga dalam tabel, dan jika tabelnya terlalu panjang maka buat agar bisa di scroll. Oke. Nah, kalau udah seperti ini tuh biasanya udah mau ini, eh GPT Plus-nya habis. Ya, mungkin juga buat UNER, buat Universitas Erlangga. Tolonglah kasihlah apa ini berlangganan Mas GPT supaya mahasiswanya ini untuk diskusi dengan GPT itu lebih enak lagi gitu loh. Masa saya mau diskusi aja harus nunggu premium dan gimana gitu. Oke, let's try. Oke, lanjut. Ayo kita coba. Which one you prefer? Of course this one. Kan? Nah, kita langsung buka lagi 18 22 21 003. Rizky Serti Nyaman, UTP, Diskoprak, soal 2 PJ. Oke, mari kita lihat. Masih mengenerate ya. Oh, error. Errornya harus kita laporkan ya guys. Nggak boleh kita biarkan ya. Sebenarnya kalau misalnya video itu masih sebisa gitu untuk kita ambil, cuma
Masih permasalahan tadi. Oke, mari kita baca. Oh, HTML. Jadi tidak bisa ya. Hmm. Jadi Jupyter Notebook. Ya jelas nggak bisa. Karena ada HTML. Oke, sorry, sorry. Nah, kalau gini kan kita tahu ya. Ngomongnya itu cuma ke CSV. Nggak usah lah. Nggak usah disimpan ke CSV. Yang penting grafiknya tampil itu aja kan. Mungkin kita menampilkan grafiknya dulu aja. Ah, ini kelihatan dah. Hmm, posisinya tuh, oh ini dalam 1.000 meter ya. Jadi, iya kalau dalam kecil tuh yang belum kelihatan. Jadi dia nggak harmonis. Ya, tapi kalau kita lihat ya, nah tadi itu untuk posisinya harusnya ya harmonis. Nah, ya seperti itu tadi. Tapi dia lama-lama kan dia juga punya masa. Nah, ini hasilnya dari metode Uber. Per M ya. Dengan M-nya berapa, kan udah ada. Tapi kalau misalnya kita buat positif pun, oke. Nah, ayo kita ubah di ininya ya. Misalnya kayaknya aku kasih negatif gitu. Kita lihat gimana grafiknya. Hmm, malah dia nggak cocok malahan itu. Nah, karena emang dia nggak negatif kayaknya. Nah, T-max-nya ini salah. T-max-nya harusnya 5 ya. Sorry. Waktu maksimumnya 5. Untuk data udah DF. Ada data per frame, fix size, plot posisi ya. Untuk subplotnya ada semua. Time velocity, ya ini kan markernya, cuma markernya doang. Kalau untuk kecepatannya seperti itu. Nah, sampul. Untuk posisi ya pakai blue. Oke, kita kita harus cari tahu dulu. Ah, ya betul betul sudah ada semua. Jadi ya tinggal kita ubah DT-nya kan ya itu plus minus kan update waktunya. Hanya kayaknya 0,1 nya ada. Ya udah, tinggal kita jalankan. Nanti kita dapatnya lo. Jadi semua lengkap banget. Ampun, kita save figur, kita kasih keterangan apa enaknya. Hmm, kita kasih keterangan ini aja. Soal 2 UTP quiz kontrak. Nah, kita simpan. Nah, aku tadi gimana ya? Oh iya, dokumen. Oke, kemudian ini kita copy. Nah, karena udah betul kan? Hmm, copy untuk untuk hingga berapa itu? Hingga T sama dengan 5 dengan punya 0,1 sebagai berikut. Nah, ya seperti ini. Kemudian kita sisipkan outputnya. Gambar ini ya. Gambar. OTP. Oh, sorry, SSD kejauhan. Coba dari sini. OTP. Soal 2. Nah, ini sudah muncul.
Oke, oke, nice, nice work. Oke, kemudian, nah ini memperbaiki kode ini yang kedua. Mhm. Nah, yang diperbaiki apa ya ini? X-nya kok satu? X-nya kan nol harusnya ya kan? Kalau di codingan kita, kita pakai X-nya itu berapa? X-nya itu X-nya X0 ya kan? Mungkin harus pakai X0 dulu. Oh ya, X0-nya satu ya? Sorry, sorry, lupa. Soal juga satu. Oke, masih dari sini. K-nya 30 betul, M-nya satu, X-nya satu, V0-nya nol, T0-nya nol, stepnya 0,1. Saat T, T lebih besar sama dengan 5 maka oh, oh, oke. I think I got something here. Kita ingin temaksnya 5 kan? Nah, ini loh. Saat T itu harus sama dengan aja. T lebih besar daripada T max. T kurang lebih sama dengan T max. Nah, A-nya betul. X-nya, oh, X-nya, ini dan V-nya belum tambah ya. Udah ini, ini ditambah. Ya, otomatis lah ini kan. Ini juga sama. T bersama dengan ini. Time append, position append. Oh iya. Hmm. Coba kita jalankan dulu ya kalau pakai ini. Oke. Mungkin yang ini aja while-nya kita jalankan. Oh, sorry. Itu untuk all while. Ya. Oke, kita coba aja dulu. Hmm. Iya, dia nggak jalan. Kenapa ya? Ini ada ini. Kita coba aja juga jalan dulu. Apa perasaannya? Loh, nah ini problemnya. Inspected indents A-nya itu. Ini dia permasalahan. Misal kita ganti dengan something ya. P mungkin. Oh, nah ini. Sorry, sorry. Nah, misalnya tuh di sini. Nilai A, dia itu tidak boleh sejajar. Nah, kita kasih indeks block dulu aja lah. Eh, ini, tab. Nah, aman. Oh, coba kita jalanin. What's going on? Apa yang akan... Oh, ya, ini. Sorry, akan kita tidak ya. Baik, kita tuh tahu apa masalahnya. Nah, waktu 5.1 posisi 0, minus 0,99 meter. Karena unpacked iterable non lah ya itulah ya. Oke, karena kita bingung dan pusing.
Kita diskusi aja dengan GPT dengan cara ya kita kasih ini aja, kita kirim. Ada apa yang sebetulnya? Loh, tidak mengembalikan nilai yang diharapkan, ya kan? No, harusnya dikembalikan times, position, and velocity. Nah, tidak memiliki return. Nah, itu tadi. Lah, nggak di return. Bagaimana mau dapat itu kan? Ya itu tadi. Problemnya apa? Ya nggak di return. Andai kan di return, ya oke. Times, position, velocity. Oke. Kita balikkan lagi kan. Waktu, posisi, meter. Betulnya berapa tadi? Ini aja. Time, position, velocity. Nggak mau kayak gitu ya. Nah, ya nggak jalan. Kenapa? Oh, nggak ada event. Mhm. Baca. Karena kita ada tahu ya masalahnya nggak di return, jadi ya oke. Ya, sebentar, sebentar. Kita kan cuma diminta untuk memperbaiki kodenya ya kan. Ya udah kita perbaiki aja, kasih aja return. Ya, return waktu, oh W-nya besar ya. Waktu, posisi, waktu dan posisi aja. Hmm. Sebelumnya kita itu harus kasih juga sebelum while itu ya. Kan dia analog dengan ini. Lalu kita kasih X new. Ya, tapi X new-nya tentu bukan X new ya. Nah, posisinya. Ini itu sesuai dengan yang Evelyn. Ada dari times dan lain-lainnya itu. Tapi oke. Nah, klik aja di sini ya kan. Oh, bukan times. Dia pakai apa ya? Waktu. Waktu. Dan posisi. Posisi. Berarti dia velocity-nya nggak ada. Nah, ini kan sama kayak yang di bawah tuh. While. Ya semua kan ini kan ya semua tambah-tambahnya ya. Ini yang simpan hasil itu. Kalau nggak disimpan gimana mau dapat? Ya kan?
posisi. Nah, nanti kalau udah dijelasin gini enak. Kon X sama dengan X new. X new ya posisi aja itu. Nah, oke, karena udah selesai dan ini di return ya. Jangan lupa di return. Nah, di return baru muncul harusnya ya normalnya. Oke, karena soal yang A dan B udah terjawab dan soal cuma A dan B saja kan? Hanya A dan B saja. Nah, posisi detik 0,12 meter. Mungkin kita tambahin ya di sini. Itu cukup sih. Nah, untuk itu kita coba satu kali lagi dengan kode yang ini. Apakah dia bisa berjalan lebih baik? Nah, kita lihat aja. Hmm, dan tidak ada yang sama aja ya sebetulnya. Saya mengembalikan ke kode yang awal, jadi nggak berubah ya. Sudah yang saya lampirkan. Jadi ya, mungkin karena udah cukup panjang videonya, jadi udah dulu. Ini akan saya save dengan nama, sorry, 18.222.1.013 Rizky Setiawan, UTP soal 2. Sorry, soal 2. Simpan. Oke, kita simpan filenya. Dan mungkin oke, cukup untuk saat ini itu dulu. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rizky Setiawan. Mohon izin undur diri. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat malam, pagi, siang, sore, dimanapun kalian berada. Oke.